Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu untuk boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Pemazmur mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih setia Tuhan tidak berubah. Kasih setianya tak terbatas. Mari kita memuji kasih setia Allah, kebaikan Allah yang telah menolong kita. Tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dan tak terbatas. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, Engkau tidak henti-hentinya menyertai kami. Dan tidak henti-hentinya Engkau memanggil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ada berbagai musim ya, maksudnya musim, ada berbagai kehidupan dinamika. Terkadang kita merasa senang dengan kondisi, terkadang kita merasa sedih, terkadang kita juga perlu bergumul gitu ya. Mungkin di antara kita yang sudah memasuki tahun 2021 ini, kita sudah ada diperhadapkan dalam masalah-masalah hidup, entah itu masalah relasi, masalah kesulitan keuangan, sakit penyakit, dan begitu banyak hal ya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah ketika kita memiliki masalah, kita datang ke pribadi yang tepat. Kita berseru kepada Tuhan Yesus, berseru memohon pertolongan dan kekuatannya. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu,
Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh memuji menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu bersandar kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan yang sulit, kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Karena kami sadar bahwa dari Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan. Malam hari ini Tuhan, pada waktu kami membaca firman-Mu, Roh Kudus yang memberikan pencerahan sehingga kami mengerti firman-Mu. Bukalah hati kami dan kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan malam hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. 1 Timotius pasal 10, pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dan ayat kedua. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayat kedua berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan seterusnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengatakan demikian. Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung terdapat perubahan pola pengeluaran rumah tangga. Dikatakan bahwa data yang menunjukkan dari survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pembelian untuk bahan makanan meningkat tajam sampai dengan 51%. Kemudian ada pengeluaran untuk kesehatan 20%. Kemudian pembelian untuk pulsa atau paket data 14%. Saudara, pada data survei menunjukkan bahwa ada banyak yang mengatakan demikian. 56% responden yang mencatat peningkatan pengeluaran. 17% responden mencatat penurunan pengeluaran. Kemudian hanya 27% responden mencatat pengeluarannya tetap sama. Jadi ada pandemi, nggak ada pandemi, pengeluarannya masih tetap sama. Tetapi kalau kita membaca survei ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, kebanyakan orang pengeluarannya meningkat. Saudara, dari 2 bagian firman yang kita baca tadi, dari 2 ayat firman yang kita baca awal mengatakan bahwa ini akan menimbulkan pertanyaan dari kita, mengapa manusia yang hidup di akhir zaman banyak yang tergoda memburu uang dan bahkan menjadi hamba uang. Saudara, saya coba menyelidikinya dari bagian firman Tuhan untuk kita mengetahui mengapa orang yang hidup di akhir zaman ini mereka tergoda memburu uang bahkan menjadi hamba uang. Saudara, karena
yang pertama, banyak orang gagal memandang uang sebagai titipan Allah kepada kita dan harus dikelola sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jadi banyak orang gagal memandang uang sebagai titipan Allah yang memang harus dikelola sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Karena kegagalan ini, saudara, maka manusia menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkan uang. Manusia yang harusnya bersandar kepada Allah, harusnya percaya kepada Allah sebagai sumber berkat, akhirnya berubah menjadi mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri untuk memperoleh kekayaan. Akibatnya ada berbagai penyimpangan. Saudara, akhir tahun 2020, peristiwa yang paling mengagetkan adalah operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial. Saudara, kita masih ingat akan peristiwa itu yang sangat mengejutkan, saudara. Ada bantuan sosial lalu dikorupsi. Ketika OTT, saudara, seketika 5 orang ditetapkan menjadi tersangka, termasuk juga Mensos. Saudara, korupsinya sebesar 14,5 miliar. Saudara, apakah orang ini tidak punya uang atau mereka sangat mendesak membutuhkan uang? Sepertinya tidak. Tapi kita melihat bahwa orang telah gagal memandang uang sehingga terjadi penyimpangan. Paulus berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, setiap peser, setiap uang, setiap harta yang kita miliki, harus kita tahu bahwa itu datangnya bukan dari saya, tetapi datangnya, sumbernya, berkatnya dari Allah. Allah menitipkan segala uang, segala berkat kepada kita untuk kita dapat mengelolanya, untuk kita dapat menggunakannya dengan benar sesuai dengan kehendaknya. Sebagai anak Tuhan, saudara, jangan kita mengingini uang milik orang lain. Jangan coba-coba kita berpikir bagaimana saya memindahkan uang dari kantongnya ke kantong saya, saudara. Jangan ada pikiran jahat demikian. Karena ini tidak akan berkenan kepada Allah. Karena ini tidak akan benar, saudara, tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Karena memburu uang, saudara, maka orang akhirnya menyimpang. Karena mau memikirkan bagaimana memintakan uangnya pindah ke kantong saya. Itu akhirnya orang menyimpang. Akhirnya orang melakukan kejahatan. Dan Paulus katakan, dan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena melakukan penyimpangan-penyimpangan itu, saudara, orang menyimpang dari iman, kemudian menyiksa dirinya dengan berbagai hal yang mendukakan hati. Mungkin mendukakan dia, mendukakan anggota keluarga, membuat keluarga begitu sedih dan begitu menderita. Itu yang pertama, saudara, oleh karena orang memburu uang, karena gagal memandang uang sebagai titipan Allah yang harus dikelola dengan benar dan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, saudara, orang memburu uang, bahkan menjadi hamba uang karena tergoda memburu uang atau menjadi hamba uang
ini berkaitan erat sekali dengan masalah spiritualitas. Saudara, bagi seorang Kristen yang dewasa, spiritual, rohani itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Minimal kita sebagai seorang anak Tuhan yang dewasa, yang memahami firman Tuhan, saudara, kita harus punya kehidupan saat teduh. Jangan memandang remeh, saudara, kita bisa melewati hari tanpa kita berdoa, tanpa kita punya saat teduh di hadapan Tuhan. Saudara, saat teduh akan menolong kita, akan memberikan penyegaran bagi rohani kita. Dan kita boleh lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan membuang waktu kita begitu banyak pada hal-hal lain, tetapi kita tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk bertenang di hadapan Tuhan. Seorang Kristen dewasa, saudara, minimal dia punya waktu kehidupan doa, saat teduh dan ibadah pada hari Minggu. Dia harus mengaturnya sedemikian rupa supaya dia tetap membangun relasinya dengan Tuhan. Sehingga dia punya spiritualitas, punya kerohanian yang teguh, yang tidak mudah digerogoti oleh hal kedagingan, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang duniawi. Sehingga dia bisa berdiri teguh menghadapi tantangan hidup ini. Melemahnya spiritualitas, saudara, mengakibatkan benteng pertahanan rohani kita mudah diserang oleh si jahat, mudah diserang oleh si iblis. Dan si aku yang lama ini akan bisa menguasai hati kita kembali ketika rohani kita menjadi lemah. Saudara, tatkala hati kita dikuasai oleh kedagingan dan nafsu, maka kita akan kehilangan tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Fokusnya mestinya kepada Allah, akhirnya berubah menjadi fokusnya kepada diri sendiri. Manusia yang lama itu akan bercokol, akan menguasai hidup kita, sehingga kita mudah tergoda, mudah dipikat oleh hal-hal yang duniawi, termasuk memburu uang, bahkan menjadikan uang menjadi hamba uang di dalam kehidupan kita. Saat seseorang memburu uang atau menjadi hamba uang, maka hatinya tidak ada Allah. Yang ada dalam hatinya, yang ada dalam hidupnya itu adalah uang, uang dan uang. Saudara, ini yang Paulus katakan bahwa manusia yang hidup di akhir zaman ini akan tergoda memburu uang, akan tergoda menjadi hamba uang. Karena hatinya, rohaninya tidak teguh, tidak dekat dengan Allah. Dalam Lukas pasal yang ke-12, ada seorang datang mengadu kepada Yesus. Mengadu soal pembagian warisan yang tinggalkan orang tuanya. Orang tua biasanya ada meninggalkan warisan atau ada harta yang ditinggalkan. Harusnya harta ini menjadi kelangsungan hidup atau memberkati bagi anak-anak atau keturunannya. Tetapi dikatakan bahwa warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tua bukan menjadi berkat, sebaliknya menjadi malapetaka. Warisan ini membuat saudara yang satu dengan saudara yang lain saling bertengkar, saling merebut satu dengan yang lain. Akhirnya mereka datang kepada Yesus. Kemungkinan ada pembagian warisan yang tidak adil. Atau ada yang mendapatkan banyak, kemudian saudara yang lain mendapatkan lebih sedikit. Karena tidak puas lalu
datang mengadu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk didengar orang ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya begitu banyak. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Saudara, tapi firman Tuhan segera berkata kepadanya, "Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah Tuhan katakan, jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, dari kisah ini kita bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin kita memburu uang. Tuhan tidak ingin kita menjadi hamba uang. Dia tidak ingin kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, untuk kita nikmati sendiri. Tapi Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi seorang anak Tuhan yang selalu kaya di hadapannya. Selalu kaya di hadapannya. Ini yang Tuhan inginkan pada setiap orang yang dititipkan banyak, yang diberkati secara berlimpah. Tuhan ingin supaya dia juga kaya di hadapannya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir saudara, mengapa orang tergoda memburu uang, bahkan menjadi hamba uang? Saudara, yang terakhir nih karena manusia telah tertipu atau ditipu oleh si Mamon ini, yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan kebahagiaan, yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan segala-galanya bagi yang kamu inginkan. Saudara, ada sebuah ungkapan mengatakan, "Qian bu shi wan neng, mei you qian, wan wan dou bu neng." Saudara, tampaknya ada benarnya. Uang bukan bisa segalanya, tetapi tidak punya uang, segalanya tidak bisa. Saudara, ini ungkapan duniawi. Tapi mungkin ada benarnya, tapi tidak seluruhnya benar. Saudara, tergodanya memburu uang dengan berbagai cara dan menyimpang. Karena manusia berpikir bahwa dengan saya mendapatkan uang, dengan saya mendapatkan mamon, saudara, saya bisa berbuat segalanya. Saya bisa menikmati segalanya. Saya akan memperoleh kebahagiaan. Tentu pertanyaan kita adalah, benar enggak bahwa dengan memiliki uang saudara, kita bisa berbuat segalanya? Atau kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Saudara, bukankah kita juga mendengar orang yang sangat kaya di dunia ini? Orang yang kaya saudara, mereka begitu stres,
Mereka begitu tertekan hidupnya, bahkan mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri. Benarkah uang bisa memberikan segala-galanya kepada kita? Benarkah uang bisa menjamin bahwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Saya kasih dalam Tuhan bahwa segalanya, kebahagiaan sejati, kita tidak akan dapat di luar daripada Tuhan kita. Hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan segala-galanya. Hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tatkala kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka seluruh hati dan pikiran kita itu tertuju kepadanya. Seluruh hidup kita tertuju kepadanya, sehingga di sanalah saudara kita memperoleh sebuah kepuasan yang sejati. Sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna. Tapi di luar daripada itu, hidup kita seolah-olah menjadi kosong. Hidup kita seolah-olah menjalani waktu ke waktu hanyalah hampa, hanyalah sia-sia. Jadi akhirnya bagaimana saya dengan uang yang saya miliki? Yang pertama, saudara, kita harus memandang setiap uang itu sebagai titipan Allah yang harus saya gunakan, yang harus saya kelola dengan benar, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan saya tidak boleh menggunakannya, mengelolanya dengan cara menyimpang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena Paulus ketika berbicara kepada jemaat Filipi, dia berkata demikian. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala keinginan kita, saudara, kita harus nyatakan dalam doa dengan ucapan syukur kepada Allah. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, saudara. Kemudian ayat 13 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, saudara, dengan uang yang saya miliki uang segini, saya juga bisa hidup. Saya memiliki uang yang banyak, saya juga menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Tidak karena saya punya uang yang setiap bulan bisa dapat sekian puluh juta, baru hidup saya bermakna. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya lebih sedikit, lalu hidupnya menjadi kosong, menjadi tidak bermakna. Tidak demikian. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya demikian, saudara. Kita punya gaji yang tinggi, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika penghasilan kita menurun, penghasilan ketika kita menipis, itu tetap kita bisa tanggung di dalam Yesus Kristus. Kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh syukur. Dan kita dapat menanggungnya di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian kedua, saudara, bagaimana saya dengan uang yang saya miliki? Sudah perlu memiliki spiritualitas yang baik. Saudara, selalu kembali pada kehidupan kerohanian kita. Kembali kepada Allah. Karena itu adalah pusat, saudara. Karena itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Karena itu adalah kekuatan sumber kehidupan kita. Kita harus punya kehidupan doa saat teduh. Punya waktu beribadah. Punya waktu relasi dengan Tuhan. Saudara, itu tidak bisa kita lepas selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu harus dibangun terus menerus, saudara, di dalam kehidupan kita. Sehingga baru kita punya kekuatan. Baru segala serangan si jahat, manusia yang lama, si aku ini tidak akan bercokol menguasai hati dan hidup kita. Dan yang terakhir, gunakanlah hartamu untuk
memuliakan Tuhan. Saudara, ini bagian yang penting, saudara. Banyak orang kaya hanya untuk dirinya sendiri, untuk dia nikmati sendiri. Tapi itu bukan tujuannya Allah. Allah ingin supaya kita menggunakan harta kita, menggunakan apa yang dia titipkan kepada kita untuk memuliakannya. Saya pernah mengenal seorang jemaat biasa, saudara. Dia kalau dikatakan kaya, iya memang kaya. Dititipkan lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Saudara, bagaimana dia menggunakan kekayaannya? Saudara, di daerah-daerah dia membangun gereja-gereja, saudara. Dia membangun begitu banyak tempat ibadah. Sehingga jemaat di sana bisa beribadah. Kemudian juga mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa yang enggak punya penghasilan apa-apa. Dia memberikan dukungan, dia memberikan support untuk mereka melayani. Saudara, demikianlah dia menggunakan uangnya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi begitu bermakna, begitu berarti karena dia telah menggunakan apa yang Tuhan titipkan buat dia untuk memuliakannya. Karena Amsal 3 ayat 9-10 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami hidup di zaman yang setiap orang memerlukan uang, menggunakan uang. Biarlah Tuhan dengan pengajaran firman ini kembali membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menggunakan setiap titipan Tuhan, setiap berkat Tuhan dengan benar, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jauhkan daripada godaan-godaan, jauhkan daripada si jahat yang menjerumus kami menjadi memburu uang, bahkan menjadi hamba uang. Tuhan, Kau tolong kami supaya kami mengerti akan hidup ini, sehingga kami dapat menggunakan setiap yang Tuhan titipkan dan kami gunakan untuk memuliakan Engkau. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin sedang bergumul ekonomi pada saat ini, yang sedang bergumul dalam pekerjaan, biar Tuhan memberikan kekuatan, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang memberikan pencerahan kepada kami, yang memberikan kekuatan kami untuk kami menjalani hidup ini dengan keuangan yang Tuhan titipkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebelum kita bersatu di dalam doa kita bersama-sama, mari kita menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkat
dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, pertama-tama mari kita berdoa untuk program vaksin COVID-19 pemerintah. Kita berdoa baik untuk proses mendatangkan vaksinnya ke Indonesia maupun proses sosialisasinya dan proses pemberian vaksinnya. Kita berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pemerintah kami pun boleh mengusahakan ya Tuhan untuk mendatangkan vaksin dan juga program ya Tuhan di dalam sosialisasinya. Bahkan ya Tuhan, pemerintah kami pun sudah menyediakan diri ya Tuhan untuk boleh divaksin terlebih dahulu. Tetapi kami juga menyadari masih banyak ya Tuhan PR yang harus dikerjakan ya Tuhan. Dan kiranya kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang boleh sendiri menyertai ya Tuhan untuk menguruskan mungkin setiap daripada berita-berita ya Tuhan yang tidak benar ya Tuhan. Sehingga daripada kami pun boleh menyiapkan hati kami, boleh menyiapkan diri kami ketika kami pun mendapatkan kesempatan ya Tuhan untuk boleh divaksin. Dan kiranya program vaksinasi ini ya Tuhan pun dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga negara kami ya Tuhan pun boleh terlepas ya Tuhan dari pergumulan COVID-19. Yang kedua, mari kita juga berdoa bersama-sama ya, dengan proses vaksinasi yang belum dapat diterima semua orang. Kita berdoa untuk setiap daripada tenaga kesehatan yang masih berjuang, baik itu di klinik, rumah sakit ataupun tempat-tempat lain untuk merawat dan mengobati pasien COVID-19. Kita juga berdoa untuk setiap bantuan pemerintah agar dapat sampai kepada tangan yang tepat dan dijauhkan dari korupsi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bersama-sama ya Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, dan kami juga berdoa kiranya ya Tuhan untuk setiap ada bantuan ya Tuhan yang akan diserahkan ya Tuhan kepada setiap daripada tangan-tangan yang menerima. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyertai Tuhan setiap daripada orang yang memberikan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan tidak dikorupsi ya Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan ya Tuhan yang juga saat ini ya Tuhan masih berjuang ya Tuhan kan untuk memberikan perawatan dan juga kesembuhan kepada para pasien COVID-19. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Yang ketiga, jika kita dapat melaksanakan ibadah kita seperti saat ini, ataupun ketika kita bisa melaksanakan ibadah kebaktian umum, ataupun kebaktian di komisi-komisi dan juga sekolah minggu, bahkan ibadah lainnya. Hal tersebut tidaklah terlepas dari setiap orang yang ada di belakang layar ya, seperti tim digital, driver, karyawan TU. Mari kita berdoa bersyukur untuk para hamba Tuhan, pengurus, aktivis, dan karyawan yang melayani di gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan jikalau masih ada ya Tuhan setiap daripada hamba Tuhan, pelayan ya Tuhan, aktivis ya Tuhan, maupun karyawan ya Tuhan di gereja ini ya Tuhan yang melayani ya Tuhan, sehingga kami pun ya Tuhan dapat beribadah ya Tuhan dengan baik ya Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau yang menyertai pelayanan mereka, Engkau yang boleh memberkati pelayanan mereka ya Tuhan, dan secara khusus kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk mereka yang melayani ya Tuhan sebagai tim digital ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan mereka ya Tuhan, mereka masih memberikan diri ya Tuhan untuk melayani ya Tuhan. Dan walaupun kami tahu ya Tuhan, pelayanan ini tidak mudah ya Tuhan, tetapi kiranya Engkau yang boleh tetap menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang keempat, tentunya di saat pandemi ini banyak hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, termasuk proses pemilihan majelis untuk periode mendatang. Kita berdoa agar proses ini dapat berjalan dengan baik walaupun dilakukan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan memerlukan usaha yang ekstra. Mari kita berdoa bersama-sama untuk proses pemilihan majelis di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin untuk proses pemilihan majelis ya Tuhan di tahun ini ya Tuhan begitu berbeda ya Tuhan dengan tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan.
ada sebuah tantangan ya Tuhan yang lebih ya Tuhan yang harus kami lakukan ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang boleh menyertai setiap daripada sosialisasi ya Tuhan yang kami lakukan ya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau yang boleh menyertai ya Tuhan setiap daripada jemaat ini ya Tuhan untuk boleh mendaftarkan diri mereka ya Tuhan. Untuk boleh kembali ya Tuhan memilih daripada setiap calon majelis ya Tuhan yang akan melayani ya Tuhan untuk periode mendatangnya. Kiranya Engkau yang boleh menyertai ya Tuhan proses ini ya Tuhan. Dan juga memberikan kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, yang terakhir mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing ataupun pergumulan keluarga kita. Bapak, Ibu atau saudara-saudari dapat mengambil sikap pelutut jika diperlukan. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya ya Tuhan ketika kami pun datang ya Tuhan malam ini ya Tuhan di hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, mungkin saat ini ya Tuhan ada kami yang bergumul ya Tuhan, baik itu dengan keadaan ekonomi kami, baik itu juga mungkin bergumul dengan kesehatan kami Tuhan, ada yang bergumul juga ya Tuhan dengan dosa-dosa kami ya Tuhan, dan juga berbagai ya Tuhan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami berharap ya Tuhan kiranya Engkau yang boleh mendengarkan doa kami ya Tuhan. Biarlah firman juga pada malam ini ya Tuhan, ketika kami boleh menghidupi ya Tuhan, ketika kami boleh membaca ataupun ketika kami boleh menghafal ya Tuhan, bahwa segala perkara ya Tuhan dapat kami tanggung ya Tuhan di dalam Engkau. Biarlah hal tersebut ya Tuhan boleh kami alami dan juga kami nikmati di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan rendah hati ya Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau yang boleh mengabulkan ya Tuhan setiap daripada doa kami, dan juga ya Tuhan menyertai kami ya Tuhan di dalam pergumulan kami. Dan biarlah di dalam pergumulan kami boleh belajar ya Tuhan untuk lebih mengenal Engkau dan juga mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya aku serahkan kepada Pastor Arifin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Kita akan pujian Bapa terima kasih. Betapa kami mau mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah hidup, Allah yang menuntun, Allah peduli hidup kami. Allah menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau lakukan bagi kami. Biar hati kami Tuhan hanya mengucap syukur kepada Tuhan, karena segala yang Kau telah lakukan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan sukacita, penuh bersandar kepada Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Karena Engkaulah satu-satunya tempat sandaran kehidupan kami. Biarlah Tuhan malam hari ini segala doa permohon kami berkenan di hati Tuhan. Doa-doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu
Tuhan Kau menjawab. Kalau malam hari ini Tuhan, ada yang susah, Tuhan Kau berikan penghiburan. Kalau ada yang punya pergumulan, Tuhan Kau bukalah jalan bagi mereka. Kalau ada yang menderita ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan kepadanya. Kalau ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau memberikan jamahan, Engkau memberikan pemulihan. Biarlah Tuhan kebesaran Allah, kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah hidup yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan biar malam ini juga, kami juga kembali dengan membuka hati dan menerima berkat. Anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara, kebaktian doa kita sampai di sini. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.